Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada siswa baru, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 7 Solear. Pada hari ini, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang profil sekolah. Yang pertama, sejarah SMP Negeri 7 Solear. SMP Negeri 7 Solear berdiri pada tahun 2012 dengan nama SMP Negeri 1 Atap Pasanggerahan 4, dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Acim SPD. Usaha untuk mendirikan sekolah SMP didorong oleh kesadaran dan hasrat ingin maju dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Desa Pasanggerahan. Pada saat pendirian, SMP Negeri 1 Atap belum memiliki bangunan, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung SDN Pasanggerahan 4. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan dari tahun ke tahun, jumlah siswa SMP Negeri 1 Atap terus bertambah. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, pada bulan Januari 2015, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke Kampung Munjul Tegal dengan jumlah bangunan 6 lokal. Selanjutnya, pada bulan Juni 2018, sekolah ini resmi menjadi SMP Negeri 7 Solear, dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Isum Sumiati MPD. Pada tahun ini, SMP Negeri 7 Solear sudah meluluskan 7 angkatan. Pada saat ini, SMP Negeri 7 Solear memiliki 10 rombel yang terdiri dari kelas 7 3 rombel, kelas 8 4 rombel, dan kelas 9 3 rombel. Seiring dengan berjalannya waktu, SMP Negeri 7 Solear terus mengalami peningkatan demi peningkatan seiring mata rantai yang terus berputar dari kepala sekolah ke kepala sekolah sebagai nahkoda pendidikan yang memiliki keunggulan masing-masing pada masanya. Demikian, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rohmatullah. Di kesempatan kali ini di MPLS tahun pelajaran 2021-2022, Bapak sebagai narasumber, yaitu materinya arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, ya. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Di sini pun poin-poinnya bisa akan Bapak sebutkan dari poin A, B, C, D, E, G, H, ya. Berarti sampai H poin-poinnya, ya. Yang pertama itu akan Bapak jelaskan yaitu tentang yang A, ya. Wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, ya. Wiyata Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala yaitu seperti ada 5 aspek, yaitu, ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Dan poin yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi antara kedua belah pihak, ya, seperti antara siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, itu harus harmonis hubungannya, ya.
Terus ada juga yang poin keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi warga sekolah itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai ya, tata krama, tata tertib yang ada di sekolah. Jadi buat para siswi yang akan ada di SMP 7 harus taat pada peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah SMP Negeri 7 Solean. Ya, terus lanjut ya, Bapak akan menjelaskan tentang yang B. Sekolah dan fungsinya ya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan PBM KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar ya. Di sini pun ada juga seperti 4 aspek juga, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, dan kemampuan berkarya ya. Di sini pun ada juga yang C, fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru ya, menghubung antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi KBM itu bisa dilakukan dengan suasana dinamis ya, karena ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Contohnya siswa taat pada peraturan sekolah. Jadi kalau misalnya jam masuk sekolah, siswa itu harus udah standby di tempat duduk ya. Terus ada juga yang D, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada 3 poin ya. 1, ada guru dan siswa, timbulnya KBM yang tertib. Dan 2, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan 3, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ya. Dan ada juga di sini tentang prinsip sekolah. Yang E ya, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, harus juga mencegah masuknya paham sikap ya, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, ras, agama ya. Itu kalau udah di sini kita berbaur sama ya. Pokoknya di sini itu keluarga besar SMP Negeri 7 Solean. Ya, tidak ada perbedaan antara suku, agama dan ras ya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Di sini pun kita lanjut ke poin yang F. Poin yang F ya, penggunaan sekolah ya, yang poin yang F. Sekolah itu sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar ya, atau KBM, kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikannya sebagai tempat ajang promosi penjual produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak ya. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak, bagi siswa dan bagi gurunya. 3, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 ya. Dan 4, propaganda atau politik atau kampanye ya. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin dari pemerintahan daerah atau dari dinas pendidikan. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi yang menimbulkan perpecahan ya, jadi yang membuat sekolah tidak kondusif. Ya, lanjut. Selanjutnya kita ke G ya. G, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Di sini pun ada ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif ya. Terus ada juga di sini untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah ya. Yang poin A, langkah-langkahnya meningkatkan
koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Dan yang B-nya, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Dan poin yang C-nya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk tersenggaranya ketahanan sekolah ya, atau keamanan sekolah. Yang D-nya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah ya. Yang E-nya, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang F-nya, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan disiplin. Dan yang G, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi dan penemuan para ahli. Yang H, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri ya. Dan yang I-nya, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk poin yang H itu tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala ya. Jadi tugas kepala sekolah itu sebagai pimpinan utama ya. Sekolah itu, kepala sekolah sebagai pimpinan utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan ya. Serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ya, 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat ya. Dan yang ketiganya, mekanisme lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana dan perangkat lunak, peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Ya, di sini pun ada perangkat keras ya. Perangkat keras itu seperti sarana dan prasarana. Kalau perangkat lunak itu seperti peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Di sini pun ada yang keempatnya, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa ya, dan siswanya. Dan yang kelimanya, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian dan sebagainya, masih banyak yang lain ya. Terus di sini pun yang I, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya ya, penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu yang dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan ya. Seperti tahap preventif, upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain ya, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang diajak siswa untuk hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Ada juga yang keduanya seperti tahap reprensif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Upaya reprensif itu seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik, dan pembinanya. Ada juga seperti membatasi areal tempat terjadinya aksi atau menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru ya. Dan ada juga di sini berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, perbuatan kriminalitas dan lingkungan sekolah ya. Seperti itu. Nah,
Mungkin yang bisa Bapak sampaikan tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala itu seperti tadi ya. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.